warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Tonto Wijauhari dari Master Cute dari Fast English Room. Kali ini kita akan membahas langkah yang kedua, step yang kedua dengan hafalkan subjek dan predikat yang bisa berarti verb, kata kerja, to be, dan models. Langkah atau step yang kedua adalah Anda harus menghafalkan subjek dan predikat. Harus hafal, karena ini adalah intinya dalam membuat kalimat. Predikat bisa berarti verb, kata kerja, to be, dan model. Yang pertama adalah present, sekarang, past, lampau. Yang ketiga adalah perfect, have, has, atau had, ditambah verb 3 atau been, yang berarti sudah dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah to be. To be untuk present ada 3, yaitu is, am, are. Saya yakin Anda hafal sekali, tapi di sini Anda harus hafal dengan perubahannya. Yang pertama adalah is sama am bisa berubah menjadi was kalau waktunya lampau. Kemudian untuk are berubah menjadi were. Untuk perfectnya, untuk bentuk sudahnya, was dan were bisa berubah menjadi been. Dan ingat, pasangannya adalah have, has, had, been. Jadi kalau ditanya been pasangannya apa, Anda harus secara otomatis have, has, had. Yang kedua adalah verb, kata kerja. Kalau present, go bisa berarti goes, nanti tergantung subjeknya. Kemudian bentuk lampunya when. Bentuk ketiganya untuk perfectnya adalah have, has, had, gone. Yang ketiga adalah models. Contohnya will go, akan pergi. Bentuk lampunya berubah menjadi would go. Bentuk perfectnya menjadi would have gone. Kemudian untuk can bisa present menjadi can write, bisa menulis. Bentuk lampunya could write. Jadi kalau waktunya kemarin atau yesterday, can berubah menjadi could. Untuk perfectnya menjadi could have written. Selanjutnya may drink, boleh minum atau mungkin minum. Bentuk lampunya adalah might drink. Bentuk perfectnya might have drunk. Selanjutnya must be, harus. Bentuk lampunya menjadi had to be. Bentuk perfect atau bentuk sudahnya menjadi must have been. Models diantaranya adalah shall, will, would, akan. Kemudian can bisa berubah jadi could, artinya bisa atau boleh. Selanjutnya may atau might, mungkin atau boleh. Kemudian must, have to, has to, had to, ini berubah sesuai dengan subjek atau keterangan waktu yang artinya adalah harus. Kemudian selanjutnya adalah should atau ought to, berarti seharusnya. Kemudian untuk pasangan subjek dan predikat. Subjek yang pertama adalah I, saya. Maka predikat yang mungkin adalah am, was, do, did, have, has, had verb 3 atau been. Nah ini mohon Anda perhatikan bahwa am, was, do, did, have, has-nya tidak ada. Kemudian selanjutnya you, kamu, they, mereka, we, kami, Jack and Andy, they, mereka, karena lebih dari satu, kata gantinya mereka. Kemudian some books, they, mereka juga. Jadi mereka itu dipakai untuk benda maupun orang. To be-nya adalah are, were, do, did, have, had verb 3 atau been. Ingat are-nya itu e-nya hanya satu ya. Kemudian yang ketiga adalah
He dia putra, she dia putri, it itu John kata gantinya adalah he, kemudian a book sebuah buku. Tunggal maka predikatnya adalah is, was, does, did, has, had, verb 3 atau been. Perhatikan bahwa kalau Anda to be-nya is, maka hampir selanjutnya pasti mengandung s. Untuk yang nomor 2, are tidak mengandung s, maka Anda tidak boleh pakai yang mengandung s, does atau have. Subjek lain yang setara dengan daftar di atas, tunggal. Contohnya a woman, seorang wanita. Many women, banyak wanita. Anda lihat perubahannya dari A menjadi A. Yang kedua, a girl. Kata gantinya adalah she, seorang gadis. Some girls, beberapa gadis. Yang ketiga, a boy, he. Kata gantinya seorang anak laki-laki. Several boys, beberapa anak laki-laki. Yang keempat, a person, seseorang. Two person ditambah dengan s kalau jamak. Yang kelima, a sister, kata gantinya si, saudara perempuan. Two sister tambah s, dua saudara perempuan. 6, a brother, he, saudara laki-laki. A number of brothers ditambah s, sejumlah saudara laki-laki. Contoh dalam kalimat, I'm at home now. Ingat, Anda pakai am karena now. Kemudian yang B berubah menjadi yesterday, maka menjadi I was at home yesterday. Yang selanjutnya, I do not write letter once month. Anda pakai do, berubah karena ini kata kerja. Yang D, do berubah menjadi did karena keterangan waktunya berubah menjadi just now. Maka kalimatnya menjadi I did not write a letter just now. Selanjutnya, I have been at home since this morning. Karena sudah, berarti ingat Anda harus pakai have. Yang selanjutnya, I had gone, saya sudah pergi when I called last week. Saya sudah pergi ketika, ini kita ganti dengan they saja. I had gone when they called last week. Jadi saya sudah pergi ketika mereka menelpon minggu lalu. Selanjutnya adalah I can come today. Perhatikan kata I was 1B, was hanya untuk subjek I. Jadi karena was biasanya mengandung s, tapi I am ini tetap pakai was karena ini adalah perkecualian. Contoh yang kedua adalah you are at home now. Jadi is berubah menjadi are. B, you were at home 2 days ago. Tadi I pakai was, you pakai were. Kemudian C, you do not write letter. Kamu tidak menulis sebuah surat. Kemudian dikasih keterangan waktu just now, artinya tadi, lampau. Do-nya berubah menjadi did. Kemudian yang E, you have been at home since this morning. Kamu sudah di rumah sejak tadi pagi. Kemudian yang F, you had gone when I called last week. Jadi kamu sudah pergi ketika saya menelpon minggu lalu. Yang G, you could come yesterday. Untuk contoh yang pertama tadi pakai can karena keterangan waktunya adalah sekarang. Ingat, you bisa diganti dengan subjek. We, kami, they, mereka, John and Andy, some girls, beberapa gadis jamak dengan predikat yang sama persis. Yang ketiga, she is interesting now. Dia menarik sekarang. Kita ganti last week, maka is-nya berubah menjadi was. Selanjutnya, ingat bahwa she bisa diganti dengan subjek. He, dia laki-laki, it itu a place, sebuah tempat, John jadi yang tunggal dengan predikat yang sama. Anda bisa melatih satu persatu. Ingat, tugas Anda
Anda harus hafalkan subjek-subjek utama yang ada di atas dengan pasangan predikatnya agar tidak kesulitan dalam mempelajari step berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar video ini tetap berkembang dan Anda bisa mudah mengembangkan bahasa Inggris Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.